Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Amana Fitriah dengan NIM 21040450205 dari kelas BK 5A. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh layanan konseling di SMP. Mari ikuti saya. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan identitas dari pemberian layanan kita pada hari ini. Adapun kelasnya yaitu kelas 9, semester ganjil tahun 2022-2023. Bidang karir, topik atau tema setelah lulus SMP mau kemana sih? Waktu layanan 1 kali 45 menit, aspek perkembangan, wawasan kesiapan karir, capaian layanan, peserta didik mampu menentukan pilihan pendidikan lanjutan yang sesuai dengan kemampuan diri, seperti memiliki keyakinan, tujuan hidup, dan cita-cita, merencanakan strategi pengembangan diri, serta membiasakan gemar membaca untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mau tahu bagaimana layanannya? Ayo ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai layanan kita pada hari ini, alangkah baiknya anak-anakku harus berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Ibu harap anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat agar bisa mengikuti konseling ini, layanan konseling ini secara baik. Sebelumnya kalian belajar apa? Oh, matematika, bagus. Pasti semua di sini pada pintar belajar matematika kan? Pada suka belajar matematika. Nah, supaya tidak bosan belajar, bagusnya kita ice breaking dulu. Ice breakingnya itu bagaimana kalau ibu bilang selamat pagi, anak-anakku semua bilang menjawab pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke, sepakat? Oke, kita mulai. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Tepuk tangan. Wah, semua semangatnya sangat antusias ya. Nah, jadi tujuannya ibu itu, tujuan kita hari ini kita akan mengadakan yang namanya layanan klasikal atau bimbingan klasikal, di mana anak-anakku semua akan diberikan satu topik yang nanti akan ibu jelaskan mengenai apa topik itu. Sudah paham sampai di sini? Oke, jadi selanjutnya sebentar ini Ibu akan menayangkan video yang berhubungan dengan materi layanan kita hari ini. Nah, jadi anak-anak harus menonton videonya dan nantinya kita akan melakukan yang namanya brainstorming atau curah pendapat. Jadi setelah menonton video tersebut, anak-anakku harus menjelaskan apa sih poin-poin yang didapat dari video tersebut. Oke? Baik. Sebelumnya kita harus bagi dulu kelasnya menjadi 6 kelompok. Oke? Sudah terbagi menjadi 6 kelompok. Nah, untuk setiap kelompok, Ibu akan memberikan nanti diskusi per kelompok. Jadi nanti setiap ketua kelompok atau perwakilan kelompok akan naik untuk menyampaikan apa saja yang dilakukan di dalam kelompoknya. Oke? Setelah itu hasil kerja anak-anak akan Ibu kumpulkan. Jadi tidak ada anak-anak yang tidak mengerjakan tugas. Semua harus mencatat ya. Meskipun itu tugas kelompok, tapi semua harus ada catatannya. Paham? Oke. Sebelumnya kita sepakat ya, untuk pelayanan ini kita akan lakukan selama 1 jam pelayanan. Oke? Sepakat? Nah, jadi ada pun topik yang kita bahas hari ini. Karena kalian sudah kelas 9, jadi pastinya bertanya-tanya dong, setelah lulus SMP,
kalian mau kemana? Mau ke SMA atau ke SMK? Yang mana sih yang lebih bagus antara SMA atau SMK? Kan? Apakah sudah siap melakukan layanan ini? Oke, sudah siap. Ibu mulai ya layanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tahun baru, semester baru, Ibu harap diikuti pula dengan semangat yang baru ya anak-anak. Sudah cukup santai di rumah selama liburan kemarin, mudah-mudahan kalian sudah siap dengan energi yang full power untuk mengikuti pelajaran di semester genap ini. Senang sekali Ibu Yeni bisa menyapa kalian kembali dalam pembelajaran jarak jauh bimbingan konseling hari ini. Anyway anak-anak, sudahkah kalian mempunyai planning ingin melanjutkan sekolah kemana setelah lulus SMP ini? Di semester 2 ini kalian seharusnya sudah mantap tentang arah sekolah lanjutan ya. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang rencana sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Simak baik-baik ya anak-anak. Anak-anak ayo tunjuk jari siapa yang sampai saat ini masih bingung memilih pendidikan lanjutan yang sesuai untuk diri kalian sendiri. Atau saat ini masih ada yang punya masalah makin berat karena orang tua kalian tidak menyetujui sekolah keinginan kalian. Nah, kalau begitu anak-anak jangan pusing-pusing, jangan dibawa stres ya. Semuanya dibuat santai, semuanya bisa dikomunikasikan. Kalian bisa menjelaskan bagaimana caranya memilih sekolah yang baik untuk diri kalian sendiri kepada orang tua kalian. Nah, sehubungan dengan sekolah lanjutan yang merupakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh semua siswa, maka ada beberapa hal atau faktor yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebelum menentukan pilihan sekolah lanjutan. Yang pertama adalah faktor bakat. Tentang bakat ada beberapa pendapat, diantaranya ada William B. Michel, yaitu kemampuan individu untuk melakukan tugas yang sedikit sekali tergantung pada latihan mengenai hal tersebut. Woodward and Marquis menyebutkan bahwa bakat adalah kemampuan atau ability yang meliputi achievement atau actuality ability, capacity, potential ability, dan aptitude. Achievement merupakan actual ability yang dapat diukur langsung dengan alat atau tes tertentu. Sedangkan capacity merupakan potential ability yang dapat diukur tidak langsung dengan pengukuran terhadap kecakapan individu, di mana kecakapan ini berkembang dengan perpaduan antara dasar dengan training yang intensif dan berpengalaman. Sedangkan aptitude yaitu kualitas yang hanya dapat diungkap atau diukur dengan tes khusus yang sengaja dibuat untuk itu. Sebenarnya masih banyak sekali anak-anak pendapat tentang bakat. Nah, di sini Ibu akan menggambarkan nih tentang apa sih sebenarnya bakat itu. Contohnya begini, Putri adalah siswi yang mempunyai bakat melukis dan mempunyai tingkat penalaran tinggi dalam mengapresiasikan suatu permasalahan. Berbeda dengan Tika yang tidak memiliki bakat melukis. Putri akan lebih cepat dan hasil yang lebih baik dalam melaksanakan tugas melukis dibandingkan Tika, walaupun antara Putri dan Tika mendapatkan materi pelajaran dari guru yang sama dan dalam waktu yang bersamaan juga. Lebih jauh lagi, seorang siswa yang bernama Putri tersebut akan berhasil jika melanjutkan ke sekolah SMA dalam rangka mempersiapkan diri ke jenjang perguruan tinggi, misalnya jurusan arsitektur. Nah, itu sedikit gambaran tentang bakat ya anak-anak. Kedua yaitu minat. Minat pada dasarnya adalah rasa ketertarikan individu pada suatu hal atau aktivitas. Minat merupakan suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Minat merupakan kekuatan dari dalam diri individu dan tampak dari luar sebagai suatu aktivitas. Dalam berfungsinya, minat ini merupakan perpaduan antara pikiran dan perasaan. Nah, ini sebagai suatu gambaran tentang minat nih anak-anak. Contohnya adalah Farida. Farida adalah seorang siswi yang sangat menaruh minat berhasil dalam ilmu bela diri karate. Dibandingkan dengan anak yang lain yang kurang memiliki minat pada ilmu bela diri karate, walaupun mereka berlatih bersama dengan pelatih yang sama. Nah, itu contohnya tentang minat. Yang ketiga yaitu faktor kemampuan.
Faktor kemampuan pada dasarnya secara garis besar dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama, kemampuan internal, yaitu kemampuan yang berasal dari diri individu itu sendiri, yaitu contohnya misalnya kemampuan intelektual, serta yang kedua, kemampuan eksternal, yaitu suatu kemampuan yang berasal dari luar individu yang sangat mendukung terrealisasinya cita-cita, yaitu kemampuan ekonomi orang tua, walaupun sifatnya tidak mutlak. Oke, setelah kalian memahami apa bakat kalian, minat, serta kemampuan yang ada dalam diri kalian, selanjutnya kalian harus mengetahui jenis-jenis sekolah lanjutan. Mungkin beberapa di antara kalian taunya sekolah lanjutan itu terbatas hanya SMA saja. Tapi ternyata ada juga nih sekolah lanjutan SMK atau kejuruan yang mempunyai jurusan yang banyak sekali pilihannya yang sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuan kalian. Oke anak-anak, pada dasarnya sekolah lanjutan setelah jenjang SMP secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Kita bahas dulu yang SMA ya. Sekolah menengah atas atau SMA adalah sekolah lanjutan setelah jenjang SMP yang bersifat umum. Peserta didik yang mempunyai cita-cita untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi atau kuliah tepat sekali setelah SMP melanjutkan ke SMA. Di SMA ini ada program atau jurusan. Yang pertama adalah jurusan IPA, kedua jurusan IPS, dan yang ketiga adalah jurusan bahasa. Sedangkan sekolah menengah kejuruan atau SMK adalah sekolah lanjutan setelah jenjang SMP yang bersifat khusus. Sehingga diharapkan setelah lulus jenjang ini peserta didik bisa langsung memasuki dunia kerja. Jenis sekolah menengah kejuruan bermacam-macam nih anak-anak. Yang pertama ada STM, Sekolah Teknologi Menengah. Jurusannya juga macam-macam. Contohnya ada mesin, listrik, elektronika, bangunan atau sipil, serta informatika dan lain-lain. Kemudian yang kedua SEMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Di SEMEA sendiri ini jurusannya banyak sekali anak-anak, contohnya ada akuntansi, serta perkantoran, sekretaris, dan lain-lain. Ada juga sekolah pelayaran menengah, ini jurusannya contohnya ada nautika, ada mesin, dan juga masih banyak lagi. Di SMK sendiri ada macam-macam lagi nih anak-anak, ada sekolah menengah farmasi, sekolah menengah industri pariwisata, sekolah menengah seni rupa, sekolah menengah analisis kesehatan atau SMAK, dan lain-lain. Nah, selain sekolah yang ditempuh melalui jalur formal, ada beberapa jenis sekolah lanjutan yang non-formal anak-anak. Yang mana sekolah ini lebih banyak dikenal dengan nama kursus-kursus keterampilan. Para lulusan kursus keterampilan diharapkan lebih siap masuk dunia kerja daripada lulusan sekolah lanjutan yang bersifat formal. Jenis-jenis kursus keterampilan tersebut antara lain misalnya kursus komputer, kursus menjahit, kursus elektronika, kursus montir, dan lain-lain. Dengan mengetahui atau memahami bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki, maka harapannya siswa akan lebih mudah menentukan pilihan sekolah lanjutan yang diinginkan. Misalnya nih, kalau kalian memiliki bakat dan minat di bidang otomotif, berarti sekolahnya setelah lulus SMP kemana anak-anak? Ya, betul banget. Setelah lulus SMP, pilih jurusan SMK, ambil STM jurusan otomotif. Kalau kalian pengen jadi dokter, berarti lulus SMP harus kemana? Ayo, lulus SMP mengambil SMA jurusan IPA. Tapi kembali lagi, jangan niatnya yang besar, tapi dibarengi juga dengan usaha kalian untuk mencapai cita-cita atau apa yang kalian inginkan. Baik, nah adapun tema atau topik kita hari ini yaitu setelah lulus SMP mau kemana? Jadi, anak-anakku semua, ada dua jenis sekolah menengah yang dapat dimasuki setelah sekolah menengah pertama atau SMP. Apa saja? Yang pertama SMA dan SMK atau sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Nah, sekolah menengah atas ini merupakan salah satu jenis sekolah yang bisa dimasuki setelah masuk SMP. Jadi setelah kalian tamat dari kelas 9, bisa pilih SMA atau SMK. Oke? Sekolah menengah atas
itu mengutamakan persiapan siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sementara itu, sekolah menengah kejuruan atau SMK merupakan salah satu jenis sekolah yang dapat dimasuki setelah SMP. Sekolah menengah kejuruan ini bertujuan yang pertama, menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Nah, yang kedua, menyiapkan siswa agar mampu memilih karirnya. Yang ketiga, menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah dan mengisi kebutuhan di dunia usaha. Nah, siswa yang belajar di SMK lebih banyak dibekali dengan keterampilan untuk memasuki lapangan kerja, berbeda dengan sekolah menengah atas. Sekolah kejuruan mempunyai penekanan pada ilmu tertentu. Nah, jadi di SMK itu ada beberapa jurusan yang nantinya akan ditekankan untuk ilmu-ilmu tertentu. Misalnya, ada sekolah menengah kejuruan yang khusus mempelajari ilmu teknik, ada yang mempelajari ilmu khusus pertanian, ada yang khusus mempelajari ilmu kelautan, ada yang khusus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan farmasi, ada yang khusus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ekonomi atau akuntansi, ada yang khusus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan komputer, dan masih banyak lagi yang semuanya bertujuan untuk mempersiapkan calon tenaga kerja siap pakai sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing yang dibutuhkan di dunia usaha. Ada juga nih yang suka masak-masak. Siapa yang suka masak? Boleh masuk di SMK jurusan tata boga. Ada juga yang suka jahit baju. Nah, boleh. Nantinya kalian bisa loh jadi desainer terkenal. Kalau brandingan kalian bagus. Oke, paham sampai sini? Jadi itu deh perbedaan antara SMA dengan SMK. Ibu sendiri dulu ambil di tengah-tengah. Tahu apa yang di tengah? SMA, MAN, dan SMK. Jadi ibu ambil MAN, Madrasah Aliyah. Kenapa? Karena kenapa ada Madrasah Aliyah? Madrasah Aliyah ini sama seperti SMA dan SMK. Namun hanya saja MA ini atau Madrasah Aliyah ini hanya lebih memfokuskan kepada mata pelajaran yang berkaitan dengan keagamaan seperti akidah akhlak, ada fikih, bahasa Arab dan lain-lain sebagainya. Jadi pilihan antara SMA, SMK atau MAN itu sendiri dikembalikan ke niat adik-adik, ke niat siswa-siswa anak-anakku semua ke depannya. Jika orang tua mampu untuk membiayai sampai ke perguruan tinggi, boleh masuk SMA. Tapi tidak usah khawatir karena saat ini akan banyak program-program pemerintah yang akan memberikan sekolah gratis bagi siswa-siswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, tetapi sebaliknya, jika ada yang memiliki biaya yang cukup, pilihan terbaik itu masuk SMK. Pertanyaannya pasti ada yang bertanya-tanya, apakah setelah lulus SMK tidak bisa kuliah? Ya tentunya bisa dong, tetap bisa. Karena jika sudah bekerja dan memperoleh penghasilan sendiri, tentu kuliah tidak akan menjadi halangan. Menuntut ilmu tidak akan ada habisnya, teman-teman. Adik-adik, anak-anakku semuanya, menuntut ilmu itu sampai kapanpun. Oke? Bahkan yang tua-tua pun itu, saya punya dosen yang semangat, umurnya sudah terbilang sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya untuk menuntut ilmu itu masih sangat besar. Dan kita harus mencontoh itu, teman-teman ya. Nah, setelah ini ibu akan memberikan lembar kerja. Nah, anak-anakku diminta untuk menjawab lembar kerja ini sesuai dengan pilihan karir kalian di masa depan. Oke? Bisa dimengerti? Baik. Oke, itu deh tadi topik yang kita bahas ya. Apakah ada yang mau menjelaskan apakah suasana pertemuan kali ini menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkankah, kurang menyenangkankah, atau memang tidak menyenangkan? Menyenangkan. Oh, bagus. Menurut anak-anakku
eee, apakah topik yang kita bahas kali ini penting atau kurang penting atau sangat tidak penting? Oh, sangat penting. Memang sangat penting karena, adik-adik dan anak-anakku semua ini memang diperlukan, topik seperti ini agar tahu mana sih yang lebih bagus SMA atau SMK atau madrasah aliyah, oke? Nah, apakah, caranya ibu menyampaikan mudah dipahami atau tidak? Mudah ya, karena ada juga bantuan dari, media yang kita tonton tadi, jadi anak-anak lebih mudah paham. Iya, bagus sekali. Nah, apakah layanan yang kita, jalani selama 1 jam ini, apakah menarik, kurang menarik, atau tidak menarik untuk diikuti? Menarik? Oke, bagus sekali ya, menarik. Heeh. Jadi, anak-anakku semua, mungkin sampai di sini saja layanan kita pada hari ini. Kita harus senantiasa bersyukur dan jangan lupa untuk anak-anakku yang belum memiliki kesempatan untuk langsung bergabung di SMA atau SMK, tidak apa-apa. Apalagi itu termasuk ke dalam faktor ekonomi keluarga ya. Anak-anakku bisa bercerita kepada ibu masalah apa yang sedang dihadapi. Semoga ibu bisa bantu dengan adanya program-program dari pemerintah. Ya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, ada kalanya ada bagusnya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing karena telah diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menjalani layanan. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Amin. Oke, cukup sampai di sini. Ibu rasa cukup sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi itu tadi contoh pemberian layanan konseling ke siswa kelas 9. Jadi supaya mereka tahu setelah lulus SMP bagusnya ke SMA, SMK atau madrasah aliyah. Oke? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.